Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi beribadah bersama di ibadah online SAF House of Restoration. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa saudara untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan juga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih dapat menikmati ibadah bersama-sama dengan saudara-saudari kami walaupun tidak bertemu secara fisik. Bapak terus perbaharui kami Tuhan, jiwa kami, hikmat kami Tuhan hari demi hari, agar kami semakin disempurnakan seperti Kristus Tuhan. Kami belajar menjadi murid-murid yang sejati Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara-saudara bagi yang ada di rumah, maupun kita semua di sini, kita semangat memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Minggu ini saudara kita belajar tentang pemuritan. Jadi mari kita bersama-sama terus semangat dan tidak menjadi lelah, karena kekuatan kita berasal dari surga. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
kami ingin terus Tuhan menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Kami ingin terus melayani Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di mata-Mu. Terus Tuhan sempurnakan kami hari demi hari. Kami mau Tuhan menjadi murid-Mu yang sejati. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Kami ingin menjadi kesenangan-Mu Bapa. Lebih dari segalanya, dalam segala. Jadikan ini sebagai doa kita semua, saudara. Selalu melakukan kehendak Bapa.
kata-kata pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Roh Kudus memberikan kami kepekaan untuk perkara-perkara yang mendukakan hati-Mu, untuk perkara-perkara yang membuat kami justru semakin tidak serupa dengan Engkau. Engkau bukakan kami dan kami mau belajar rendah hati ya Tuhan. Untuk kami mendengar suara Roh Kudus sekalipun suara itu begitu lembut. Ajar kami untuk dapat mendengarnya sehingga kami bisa sebagaimana kata-kata pujian ini. Kami menyenangkan Engkau sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kepada kami waktu itu sudah selesai bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat setiap kepercayaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Kami mengucap syukur buat setiap masalah yang mengajarkan kami untuk memiliki hikmah, memiliki hati iman, untuk terus memandang kepada Engkau. Di mana kehadiran-Mu tidak ditentukan apakah kami sedang tidak ada masalah atau kami sedang ada masalah. Karena kehadiran-Mu bicara Engkau berjanji menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Kami siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, saudara. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya mengucapkan sekali lagi salam sehat buat kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita masih ada di dalam keadaan sehat. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Di dalam awal bulan Februari ini kita masuk satu seri yang saya beri judul Be Radical Disciples. Jadilah murid-murid Yesus yang radikal. Dan saudara-saudara, pada minggu pertama ini saya ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang mengapa harus memuridkan. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya, mengapa kita masuk di dalam pembahasan ini? Saya memakai pembahasan ini supaya kita semua punya pemahaman yang sama, satu pemikiran yang sama, kesepakatan yang sama. Mengapa? Yang kemudian saya sebut conviction, satu keyakinan yang sama tentang pemuritan. Dan ketika kita memiliki keyakinan yang sama tentang pemuritan, baik mulai dari mengapa kita harus memuridkan, apa itu artinya seorang murid, bagaimana memuridkan, proses memuridkan itu terjadi, lalu banyak hal yang kemudian kita berbicara tentang pemuritan. Dan kita akan mulai pada bulan Februari ini dari conviction, dari keyakinan dasar tentang pemuritan, saudaraku. Dan pada pagi hari ini, saudaraku, mengapa harus memuridkan? Mengapa memuridkan itu penting, saudaraku? Mungkin jawabannya, memuridkan itu karena itu perintah Yesus. Memuridkan itu karena adalah gereja Tuhan. Kita sudah belajar berbagai macam atau berbagai macam sisi dan tentang pemuridan. Tetapi pagi hari ini saya akan menyebutkan beberapa alasan mengapa memuridkan itu penting. Nah, kita lihat dulu di dalam Alkitab bahwa Alkitab itu mulai dari Perjanjian Lama ketika kejadian manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Allah mulai menyerancangkan adanya satu solusi. Dan di dalam Perjanjian Lama kita belajar bahwa manusia itu bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupannya. Dan terutama persoalan keberadaan dosa manusia. Dan
Alkitab berusaha melalui para nabi di dalam perjanjian lama untuk memproyeksikan jawaban Tuhan, dan itu terjadi di masa depan. Dan kita melihat di dalam kitab Ibrani bagaimana kitab Ibrani menggambarkan yang disebut para pahlawan iman itu. Mereka dari perjanjian lama, mereka mencoba memandang jauh, saudaraku, mulai melihat ke masa depan, dan mereka berpikir, mereka meyakini bahwa di masa depan ada satu solusi. Dan solusi itu, saudaraku, solusi tersebut ternyata kemudian di dalam perjanjian baru itu disingkapkan, yaitu Yesus Kristus menjadi solusi dari persoalan dosa manusia, persoalan nasib manusia. Dia telah menyingkapkan tentang bagaimana dirinya sebagai firman yang hidup, saudara-saudara. Dan kita lihat ini kemudian ditangkap oleh para murid. Dan salah satu murid yang kemudian menyampaikan apa yang mereka tangkap dari Yesus Kristus di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 kemudian sampai ayat yang ketiga. Di situ Yohanes murid Yesus, dia mengatakan seperti ini: isi surat ini mengenai sabda yang memberi hidup, yaitu sabda yang sudah ada sejak awal mula. Kami sudah mendengarnya dan sudah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami sudah memandangnya dan sesudah memegangnya dengan tangan kami. Ketika hidup itu dinyatakan, kami melihatnya. Itulah sebabnya kami memberi kesaksian mengenainya. Kami memberitakan kepada kalian tentang hidup sejati dan kekal yang ada bersama Bapa dan yang sudah dinyatakan kepada kami. Apa yang sudah kami lihat, perhatikan ini, dan dengar, itulah juga yang kami beritakan kepada kalian, supaya kalian bersama kami ikut menghayati hidup bersatu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan di sini, saudaraku, Yohanes mengatakan bahwa sabda atau firman itu telah memberikan hidup. Firman itu yang hadir di dalam Yesus Kristus itu mereka lihat. Mereka yang awalnya mendengar dari pengajaran-pengajaran kitab perjanjian lama, lalu sekarang mereka melihatnya. Para murid melihatnya, dan bukan hanya melihat saja, tetapi kemudian dikatakan mereka memandangnya. Memandang ini berbicara tentang memperhatikan dengan seksama. Bahkan kemudian Yohanes mengatakan kami juga memegangnya, saudara-saudara. Sudah memegangnya dengan tangan kami. Jadi perhatikan bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang mengalami solusi dari Allah pencipta alam semesta ini tentang keberadaan manusia yang berdosa, dan itu terjadi melalui Yesus Kristus yang disebut sebagai Sang Firman atau Sang Sabda di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan para murid mereka mendengar, mereka melihat, mereka memandang, mengamat-amati, bahkan mereka memegangnya, dan bahkan mereka hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam zaman kita, era sekarang ini, saudara dan saya hidup sebagai manusia-manusia yang sudah mengalami bagaimana jawaban Allah itu dinyatakan, pewahyuan Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai jawaban dari dosa manusia, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita itu membacanya dari Alkitab Perjanjian Baru, di mana para murid-murid Yesus, mereka menjadi saksi mata. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka memandangnya, bahkan mereka menyentuh, menjamah
bersama-samanya, hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara-saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman yang kemudian disebut sebagai zaman anugerah. Karena kita sekarang sudah melihat anugerah itu disingkapkan bagi setiap manusia. Jadi betapa luar biasanya kalau saudara dan saya bisa mengenal Yesus Kristus, mempercayainya melalui pengajaran para murid Yesus atau para rasul-rasul yang kemudian diturunkan melalui Alkitab Perjanjian Baru itu, saudara-saudaraku. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sekarang kita berjalan di dalam era di mana Yesus sudah datang dan berita tentang Yesus yang disampaikan oleh para saksi mata itu kemudian terus bergulir, dilanjutkan sampai kepada zaman saya dan saudara-saudara. Jadi kita bersyukur sekali untuk itu. Dan saya mau mengajak kita untuk kemudian memandang ending dari segala sesuatu ini seperti apa. Akhir dari segala sesuatu ini seperti apa. Saya mau bacakan di dalam Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, saudaraku. Sesudah itu saya melihat lagi, lalu nampak lautan manusia yang luar biasa banyaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Dan mereka adalah orang-orang dari setiap suku bangsa, setiap suku, negara, dan bahasa. Dengan berpakaian jubah yang bersih, jubah yang putih, dan dengan memegang dahan-dahan pohon palem di tangan, orang-orang banyak itu berdiri menghadap tahta dan menghadap Anak Domba. Lalu dengan suara yang kuat mereka berseru, keselamatan kita datangnya dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari Anak Domba itu. Perhatikan adanya satu gambaran bahwa di dalam kitab Wahyu ketika segala sesuatu ini berakhir akan ada satu kumpulan umat manusia yang kemudian saudara-saudaraku di mana mereka digambarkan seperti lautan yang tak terhitung jumlahnya, saudaraku. Yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika dikatakan oleh firman Tuhan mereka berasal dari setiap bangsa, suku, dan juga bahasa. Saudara perhatikan di sini bahwa Alkitab menggambarkan di akhir itu akan ada kumpulan manusia yang seperti lautan yang luar biasa. Dan mereka berasal dari berbagai atau dari setiap bangsa, suku, negara, dan bahasa. Wow. Kalau saya melihat ini, maka kita melihat bahwa rencana Tuhan itu mencakup segala bangsa, segala suku dan bangsa. Kalau kita lihat rencana Tuhan yang seperti ini di mana melalui Yesus, para murid-muridnya menjadi saksi mata, lalu kemudian melalui mereka kita pada akhirnya menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Yesus, dan gambaran yang akhir di mana Allah akan mengumpulkan semua orang percaya murid Yesus yang mereka berasal dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa ada di sana dan mengeluh-elukan, mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah dan dari Anak Domba Allah, dari Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita lihat adanya satu gambaran yang masif, yang luar biasa besar. Sehingga dari sinilah saya ingin menyampaikan mengapa kita harus memuridkan. Mengapa memuridkan itu penting sekali. Karena yang pertama, saudaraku, karena memuridkan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Perintah Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan garis bawahi, jadikanlah semua bangsa muridku. Frase ini hubungkan dengan apa yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Wahyu, bahwa pada akhir nanti di dalam kitab Wahyu segala bangsa akan berkumpul. Tidak heran karena Tuhan Yesus terlebih dahulu di akhir pelayanannya memerintahkan para muridnya untuk ini, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah Yesus Kristus bangkit dan mengalahkan maut, lalu Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala otoritas di bumi dan di surga." Mengapa Yesus diberikan otoritas itu? Karena Yesus telah berhasil menyelesaikan misi, tugas yang diberikan Bapanya, yaitu untuk turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, dan kemudian menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa, dari perhambaan dosa, dan membebaskannya. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, sehingga saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam kitab Filipi dikatakan, oleh karenanya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena ketaatan Kristus, dia turun ke dunia sampai turun ke alam maut, dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Oleh karena ketaatannya, maka dia dikaruniakan nama di atas segala nama, name above all name. Dan name above all name itu artinya apa, saudaraku? Itu biasanya adalah satu sebutan yang diberikan, ditujukan kepada Kaisar Roma, sebagai sebuah pengakuan bahwa kekaisaran Roma, Kaisar Roma itu punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga kekaisaran atau Kaisar Roma kemudian disebut memiliki nama di atas segala nama. Dan ketika ini dipakai oleh Paulus untuk Yesus Kristus, Paulus sedang berbicara bahwa itu Kristus Yesus itu telah menyelesaikan tugasnya, dan dia mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga, sehingga dia memiliki nama di atas segala nama. Dia memiliki semua otoritas, yaitu otoritas yang di bumi maupun di surga. Dan karena otoritas itu, maka dia memerintahkan murid-muridnya untuk untuk pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan di sini bahwa perintah Yesus Kristus ini adalah satu kunci penting agar misi Yesus Kristus terus berkelanjutan, saudara-saudaraku. Bayangkan apabila murid-murid yang pertama mereka tidak mau tunduk kepada perintah Yesus, sekalipun Yesus mengatakan, "Aku telah diberikan segala otoritas yang di bumi dan di surga, pergi dan aku akan menyertai." Tetapi murid-murid ragu, tetapi murid-murid tidak percaya bahwa Yesus akan menyertai mereka sebagaimana penyertaannya yang mereka alami pada waktu Yesus hadir secara fisik di muka bumi ini. Kira-kira apa yang terjadi, saudaraku? Andai kata para murid tidak mau melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Yesus, yang terjadi adalah hari ini saudara dan saya tidak bisa menjadi murid Yesus. Karena tidak ada yang memberitakan. Karena tidak ada yang pergi.
Karena tidak ada yang kemudian tunduk kepada perintah itu. Jadi mengapa memuridkan itu harus dilakukan? Karena pemuridan adalah perintah Yesus Kristus. Perintah yang memastikan bahwa tugas misi Yesus Kristus akan terus berkelanjutan. Dan ujungnya adalah supaya segala bangsa itu menjadi murid Yesus, saudaraku. Jadi perintah ini adalah satu connection, kunci bagi keberlangsungan dari pelayanan Yesus yang telah Yesus selesaikan di muka bumi dan kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Dan Yesus kemudian memastikan ketika kita menjalankan perintah, dia mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Penyertaan Yesus itu kemudian digambarkan, diwujud nyatakan melalui apa? Melalui kehadiran Roh Kudus. Sehingga kemudian di dalam kitab Yohanes, mulai Yohanes pasal 12, kemudian Yohanes pasal 14, Yohanes 16, Yesus berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Roh penolong itu yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai penolong ilahi. Untuk apa? Untuk mengingatkan pengajaran kebenaran. Untuk apa? Menuntun kita kepada kebenaran. Roh itu juga diberikan supaya menginsapkan dunia akan dosa. Dan bagaimana dunia ini bisa insaf akan dosa? Melalui saya dan saudara-saudara para murid Yesus yang memproklamirkan, memberitakan berita tentang Yesus Kristus. Dari sanalah keinsapan akan dosa dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai respon terhadap berita Injil yang telah diberitakan. Jadi saudaraku, pemuridan itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Karena itu adalah perintah Yesus. Dan kita sebagai murid-muridnya harus mentaati. Karena gambaran akhir telah digambarkan. Bahwa setiap bangsa, suku, dan bahasa itu akan berkumpul di surga di sana, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, mengapa pemuridan itu harus dilakukan? Karena memuridkan adalah cara membawa segala bangsa menyembah kepada Yesus Kristus. Kalau tadi kita perhatikan akhir yang ada di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan di sana, bayangkan suasana yang luar biasa mengharukan sekaligus membahagiakan, saudaraku. Dalam pasal 7 ayat 13 kitab Wahyu dikatakan, salah seorang dari pemimpin itu bertanya kepada saya, orang-orang yang berjubah putih ini siapa mereka dan dari mana mereka datang? Saya tidak tahu, Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu, jawab saya. Maka dia berkata kepada saya, inilah orang-orang yang sudah dengan selamat melalui masa penganiayaan yang hebat. Mereka sudah mencuci jubah mereka dan membuatnya menjadi putih dengan darah anak domba. Ini bicara tentang murid-murid Yesus yang kemudian menerima penebusan melalui darah Yesus. Sehingga jubahnya, pakaian dosanya itu kemudian dijadikan putih dengan darah anak domba itu. Ayat 15, itulah sebabnya mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadat kepadanya siang malam di dalam rumah Allah, dan dia yang duduk di atas tahta itu akan hadir dengan mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak akan ada lagi merasa lapar atau haus, matahari ataupun panas terik tidak ada lagi akan membakar mereka, sebab anak domba yang duduk di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka. Ia akan menuntun mereka ke sumber air yang memberi kehidupan, dan Allah akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Tidak ada kesusahan, tidak ada duka cita. Inilah rencana Allah, saudaraku, di mana segala kaum, suku dan bangsa itu menyembah kepada Dia. Dan bagaimana segala kaum, suku dan bangsa menyembah kepada Dia kalau kita hanya puas
dengan orang-orang yang sama, dan kita kemudian melihat kekristenan kita itu sebagai klub sosial, saudara-saudara, di mana kita kemudian sudah rasa nyaman dengan orang yang kita kenal, orang yang sama. Saudaraku, semangat dari pemuritan adalah kita harus bisa welcome, menyambut semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Saudaraku, ini adalah semangat pemuritan, sehingga kita tidak membeda-bedakan suku dan bangsa. Kita harus welcome, saudara-saudara. Kalau kita masih berada di dalam satu kota pemikiran bahwa saya dari suku ini, saya dari suku bangsa ini, dan saya merasa lebih baik daripada suku yang lain, maka saudaraku tidak menangkap hati Yesus. Karena hati Yesus adalah Dia akan menjadi raja di atas segala bangsa, di mana segala kaum, bangsa dan suku, saudara-saudara, mereka berseru bersama-sama siang dan malam beribadah menyembah Anak Domba Allah. Warna kulit apapun, hitam, putih, kuning, semua warna kulit ada di sana, saudaraku. Sehingga gereja Tuhan adalah gereja yang welcome siapa saja untuk datang, dari kalangan status sosial ekonomi apa saja. Itu sebabnya gereja kita SAF House of Restoration, kita memiliki values, kita memiliki nilai-nilai, yaitu nilai-nilai no judgment, encouragement, acceptance. Kita bisa menerima semua orang, dan kita harus terus-menerus mempraktekkan nilai ini, menghidupi nilai-nilai ini. Supaya apa? Supaya pemuritan dapat terjadi, saudaraku. Kita tidak membedakan siapapun, dan kita belajar untuk memuridkan. Dan ketika kita menghadapi tantangan, perbedaan-perbedaan, kita minta Roh Kudus menolong kita. Karena Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi penolong buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku, saya membayangkan ini adalah satu gambaran yang luar biasa, di mana segala suku dan bangsa. Kenapa? Karena Yesus mati buat segala suku dan bangsa. Dan bagi saudara dan saya, yang kita punya kesempatan untuk akses kepada macam-macam orang, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus dipersiapkan. Semua kita harus dipersiapkan untuk menjadi murid-murid Yesus yang mentaati perintah Yesus Kristus sendiri. Untuk menjadi murid-murid Yesus yang akan memuridkan segala bangsa untuk pada akhirnya menyembah kepada nama Yesus Kristus. Karena itu adalah gambaran di dalam kitab Wahyu, di mana segala suku dan bangsa itu menyembah kepada Dia. Dan saudara-saudara, sementara kita melakukan pemuridan, kita harus menunggu di sana. Kita harus menunggu penggenapan itu terjadi. Dan saudara-saudara, di dalam proses ini, maka pemuritan itu adalah sebuah proses yang ketiga. Mengapa pemuritan itu penting? Karena memuridkan adalah suatu proses perubahan yang membebaskan manusia dari kegelapan kepada terang, saudara-saudaraku. Kita bukan hanya sampai kepada pemikiran nanti bahwa kita akan sampai di surga, tetapi menuju ke surga ini ada proses perubahan, transformasi. Perubahan dari satu kelemahan untuk kemudian diubahkan Tuhan menjadi kekuatan, saudara-saudara. Dari karakter yang rusak kemudian diubahkan Tuhan menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku, ketika kita mengetahui kebenaran, itu justru menjadi ujian, karena kebenaran yang kita ketahui harus diikuti dengan perubahan. Dan ketika perubahan itu terjadi, maka saudara-saudara, maka tujuan dari kebenaran itu telah tercapai, yaitu supaya transformasi hidup itu terjadi. Dan bagaimana ini bisa dilakukan? Ini dilakukan melalui pemuritan.
Bayangkan saudara-saudara, apabila Yesus metodenya dia hanya khotbah di bukit, setelah khotbah di bukit 5.000 orang kumpul sebelum itu, lalu 5.000 orang dikenyangkan, mereka kagum dengan Yesus dan Yesus kemudian tinggalkan begitu saja, lalu dia pergi, dia juga kemudian tidak memuridkan 12 murid ini dan memperlengkapi mereka. Apa yang terjadi? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang hari ini bisa mengenal Yesus. Yesus pun telah menunjukkan contoh teladan bagaimana dia selama 3,5 tahun memuridkan. Walaupun nampaknya murid-murid Yesus nilai rapot terakhir itu agak mengecewakan. Petrus, seorang yang sangat pemberani, paling tua di antara semua muridnya, ternyata menyangkal Yesus. Bayangkan kalau di dalam sebuah komunitas atau di dalam kumpulan para murid Yesus, orang yang paling tua, dan ini bicara tentang Asia, biasanya ketuaan itu bicara memiliki pengaruh, dan orang yang paling tua justru orang yang pertama meninggalkan Yesus. Bisa dibayangkan, apalagi murid-murid yang lain, rapot langsung merah Petrus. Thomas, dia meragukan Yesus bangkit. 2 murid yang lain, mereka pulang kampung ke Emmaus, saudara-saudara, meninggalkan Yerusalem. Sementara murid-murid yang lain, mereka bersembunyi, takut keluar. Jelas, nampak sekali seperti rencana Yesus gagal, saudara-saudara. Gagal total. Murid-murid diintimidasi, murid-murid ketakutan luar biasa. Tetapi saudara-saudara, inilah kuasa dari pemuridan, saudara-saudara. Sekalipun seketika nampak gagal, ketika guru itu datang, ketika Yesus datang menghampiri Petrus, Petrus kemudian diubahkan, ditransformasi hidupnya, sehingga Petrus kemudian bangkit, memiliki gairah baru. 2 orang yang pulang kampung meninggalkan Yerusalem, didampingi oleh Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus, dan kemudian mata hati mereka dibukakan. Dan kemudian bukannya itu saja, lalu kemudian mereka merasakan bahwa orang yang berbicara sepanjang jalan bersama dengan mereka adalah guru mereka, Yesus itu. Dan waktu Yesus menunjukkan dirinya bahwa itu adalah guru mereka, mereka kemudian segera kembali ke Yerusalem, menghadapi tantangan itu kembali. Demikian juga para murid-murid yang mereka bersembunyi, Yesus menampakkan diri dan mengatakan shalom bagimu. Dan ketika Yesus menampakkan diri, hati mereka dibangkitkan kembali. Saudara-saudara, kuasa dari pemuridan adalah membuat apa yang telah ditabur, sekalipun seolah-olah sementara kelihatannya gagal, tapi tidak akan hilang percuma. Ketika saudara kembali menguatkan mereka, saudara sebagai guru rohani menghampiri mereka, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan pengampunan, memaafkan mereka, membuka pintu kembali untuk mereka bangkit dan diberikan second chance, kesempatan kedua. Saudara-saudara, saya membayangkan betapa luar biasanya pemuridan terjadi di SAF House of Restoration. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, Roh Kudus menolong kita sebagai roh penolong itu untuk menjadi murid-murid Yesus, mengulangi kembali apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Yesus di dalam perjanjian baru. Saya berdoa supaya segala otoritas di bumi dan di surga yang dimiliki oleh Yesus itu dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya, sementara kita pergi. Dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridnya dan membaptiskan mereka dan mengajar mereka untuk taat. Dan mari kita, saudaraku, sebagai jemaat SAF menjadi jemaat yang memiliki roh yang ada di dalam Alkitab. Yesus mengasihi segala suku dan bangsa. Kita pun mengasihi segala suku dan bangsa. Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid. Kita pun mentaatinya. Sekalipun kita hari ini mungkin tidak yakin, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut bagaimana kita melakukannya. Saudaraku, lakukan saja. Just do it.
Berbagilah seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Bagikan apa yang saya dengar. Bagikan apa yang saya lihat. Bagikan apa yang saya amati memandangnya. Dan bagikan apa yang saya sentuh. Apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan sehingga seolah saudara sendiri yang menyentuhnya. Menyentuh kebaikan Tuhan, menyentuh kasih sayang Tuhan, menyentuh pengampunan Tuhan, menyentuh kemurahan Tuhan, menyentuh amarah Tuhan, menyentuh bagaimana Tuhan bisa murka dan menegur saudara dan saya. Bagikan itu. Karena itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus menjadi saksi saudara-saudaraku. Dan termasuk menyentuh kegagalan. Tapi pada akhirnya kita bisa bangkit kembali oleh karena Yesus datang kepada saudara dan saya. Bagikan itu. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sekaligus kita akan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus saudara-saudaraku. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan satu pujian ini saudara-saudaraku. Mari kita akan tenang sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan baru saja ditaburkan. Dan mari kita mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Dan sekaligus juga kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Ambillah roti dan juga persiapkan anggur atau ada minuman ringan yang lain. Saudara persiapkan sebagai lambang. Roti itu sebagai lambang tubuh Yesus. Dan minuman tersebut sebagai lambang dari darah Yesus. Mari kita sungguh-sungguh menaruh hati, sikap hati yang menghormati pengorbanan Yesus. Dan kita memusatkan pikiran kita, menghadapkan jiwa dan roh kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kita. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan pujian ini, yaitu doa kami sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Saudara dan saya berdiri sebagai pengantara di antara bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana saudara dan saya hidup. Kita beroleh makan minum di tempat ini. Dari sinilah kita dibesarkan. Maka saudara dan saya punya tanggung jawab untuk berdiri bagi bangsa ini, untuk mendoakan, untuk memuridkan. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bersedia untuk menjadi murid-murid Yesus yang taat, menjadikan segala bangsa, suku, bahasa menjadi murid-murid Yesus. Karena itu ada satu impian, satu visi yang Yesus kerjakan sampai pada kesudahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Amin, 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 haleluya. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu, amin. Dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh, katakan kami bersatu. Dimanapun engkau berada, naikkan pujian ini. Jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, amin, bagi negeri ini, Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama-sama bagi bangsa ini, amin. Kami berdiri dan menjaga doa kami kepadamu
Rasanya Tuhan nampak begitu mustahil. Bagaimana kami bisa memuridkan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan, kalau kami flashback, kami gereja yang masih muda, tapi Tuhan berikan sebuah privilege, kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kami mengingat ketika kami melakukan misi di Bromo Tuhan. Kami mengingat ketika kami melakukan misi di Liponsos ya Tuhan. Kami mengingat ketika kami merayakan Paskah bersama-sama di sebuah panti asuhan. Kami mengingat ketika kami memberikan korban misi kepada gereja di Kupang. Kami mengingat ketika kami memberikan korban misi kepada gereja di Halmahera. Kami mengingat ketika kami memberikan persembahan Christmas gift kami membantu hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur kami boleh ambil bagian dari pekerjaan-pekerjaan itu. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana buat SAF House of Restoration untuk menjadi tempat pemulihan, agar setiap suku dan bahasa mereka bisa mendengar Yesus. Pakai kami, setiap kami orang muda ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau murid-murid Yesus pernah gagal, pernah mengecewakan Engkau Yesus, tetapi Engkau Yesus Gembala yang baik tetap hadir untuk mereka, dan bahkan kemudian mereka bangkit. Dan oleh karena pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka, maka Asia kecil menjadi percaya kepada Tuhan. Eropa dijangkau oleh Tuhan, bahkan sampai hari ini Indonesia mendengar Yesus Kristus sebagai berita kabar baik ya Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mengingat kembali pengorbanan-Mu Yesus, yang Kau telah nyatakan di atas kayu salib bagi setiap kami, di mana firman-Mu mengatakan Engkau mati bagi kami ketika kami dalam keadaan berdosa, ketika kami dalam keadaan najis, ketika kami dalam keadaan kotor, dalam keadaan seharusnya dimurkai oleh Allah, tetapi justru Engkau mati berkorban. Kami bersyukur buat itu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita ambil unsur-unsur perjamuan kudus. Ambillah roti di tangan kananmu. Maka Yesus mengambil roti yang melambangkan tubuhnya, sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan cawan yang berisi anggur. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur itu. Angkatlah tinggi-tinggi sebagai penghargaan atas darah Yesus. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu pasal 7, bahwa orang-orang yang berkumpul dari setiap suku, setiap bahasa dan bangsa, mereka mengenakan jubah putih yang telah dibasuh oleh darah anak domba. Setiap engkau dan saya telah dibasuh oleh darah anak domba, sehingga segala dosa kita telah diampuni dan disucikan. Mari kita bersyukur. Yesus mengambil cawan itu yang berisi anggur, yang melambangkan darahnya, dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk setiap dosa.
untuk setiap kelemahan, untuk setiap kebebalan, untuk setiap kekerasan hati, dan setiap kedurhakaan. Darah itu telah tercurah, dan oleh darah itu engkau dan saya disebut anak-anak Allah. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena darahnya, saudara dan saya boleh memakai jubah putih. Dan oleh jubah putih itu, saudara dan saya harus menjaga agar jubah putih itu tetap bersih. Dengan mengerjakan keselamatan, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, apabila ada di antara kami yang sedang mengikuti perjamuan kudus tadi, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jauh dari Engkau Tuhan hampiri, dan perdengarkan suara kasih-Mu. Dan buat setiap kami yang ada di dalam rumah Tuhan, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau. Pakai kami Tuhan menjadi murid-murid Yesus yang mentaati perintah-Mu untuk memuridkan segala bangsa. Kami bukan orang-orang yang pandai bicara, kami bukan orang-orang yang mampu bersosialisasi dengan baik ya Tuhan. Mungkin itu yang kami miliki. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup memakai setiap orang siapapun juga. Terima kasih ya Tuhan buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada setiap kami. Memberikan kami keberanian, memberikan kami belas kasihan, Roh penolong yang hidup itu bagi kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau berkati setiap kami masing-masing jemaat-Mu SAF ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap kami bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan kami bisa melewati pandemik ini Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong segala usaha kami. Kami percaya pertolongan-Mu akan terus dinyatakan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu SAF dan juga orang-orang yang lain yang bekerja bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga dari jemaat-Mu. Dan setiap kehidupan pertumbuhan kami jadi semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Memberikan engkau hati yang mengasihi Tuhan dan tunduk kepada firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, dan diberkatilah kehidupanmu yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah keadaan ini, sehingga orang-orang dapat mengenal Yesus melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan lebih daripada itu, apa yang kau miliki itu menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan diberkatilah apa yang kau rancangkan di dalam pengandalan kepada Tuhan. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan, happy Sunday, dan mengucapkan terima kasih buat setiap kita yang sudah melayani. God bless you all. Haleluya.
Terima kasih saudara-saudara sudah bersama-sama beribadah bersama kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah memberi dalam bentuk persembahan maupun itu perpuluhan, persembahan misi atau persembahan yang lain. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening kita di BCA di slide berikut ini. Kami juga akan terus berkomitmen saudara untuk menjadikan SIF ini dan keuangan SIF sebagai perpanjangan berkat Tuhan untuk memberkati banyak orang di sekitar kami. Dan untuk seminggu ke depan kita bagi saudara-saudara yang baru bergabung di ibadah hari ini bisa melihat informasinya di Instagram SIF SPY atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom direct message di Instagram kita juga di @SIFSPY. Kami mengharapkan kehadiran saudara-saudari juga untuk ibadah minggu depan pada jam yang sama di YouTube SIF House of Restoration. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you dan happy Sunday.